lain ya. Barakallahu fiik.
Naam, ikhwah. Suara anak kedengeran? Dengaran Ustaz, insyaallah. Terdengar Ustaz. Naam, untuk malam ini belum ada PDF-nya ya. Anak tidak bisa menyebarkan memperlihatkan PDF. Soalnya tidak ada tab. Jadi ya masing-masing dulu lihat ininya ya, lihat kitabnya. Alhamdulillah kitabnya sudah sampai semua kan ya? Alhamdulillah Ustaz, saya pakai PDF. Nah, yang pakai kitab ada apa namanya? Atau mungkin di antara antum bisa ini ditaruh PDF-nya di situ, di apa namanya? Dibagikan PDF-nya. Tapi sepertinya nggak bisa ya. Nah, untuk malam ini kita eh, lihat buku masing-masing ya. Nah, Ya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat menuntut ilmu kembali. Nah, qadarullah kemarin anak tidak bisa masuk karena ada daurah. Jadi diganti yang harusnya kemarin jadi malam ini. Nah, ikhwah, kemarin terakhir kita sudah membahas huruful jar. Kita sudah sampai halaman 11. Betul ya? Betul Ustaz, halaman Nah, 11. betul. Nah, di halaman 11 kita sudah ambil pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke Iqra'in nassa ma dhabti awakhiril kalimat. Bacalah teks. Kemudian ma dhabti awakhiril kalimat serta memberikan harokat pada kata-kata tersebut. Jadi dibaca teksnya kemudian diberikan harokat karena tidak ada harokatnya. 6. Kita mulai dari Abu Asyam. Tafadhol dibaca. Ya Ustaz, bismillah. Ada Muhammadun wa hadihi Jainabu. Muhammadun Tolibun minal Madinati wa Jainabu mudarisatun minal Khoryati. Yaskunu Muhammadun fi sakoti khoriba khoribati minal masjidi wa taskunu Jainabu fi baiti ba'idi anil madrasati. Muhammadun talibun jadidun wa Jainabu mudarisatun qadimatun. Yadhabu Muhammadun ila madrasati bisayaroti wa tazhabu Jainabu bil hafilati. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus ya bacaannya ya. Alhamdulillah Ustaz. Syukron. 6. Ahsan, Abu Asyam. 6. Sekarang Afif. Tafadhol dibaca. Tidak ada. Arif Hidayat. Ya Ustaz. Tafadhol. Hada Muhammadun wa hadhihi Zainabu. Muhammadun talibun
minal madinati wa Zainabu mudarrisatun minal qaryati. Yaskunu Muhammadun fi syaqati qaribati minal Fi masjidi syaqqatin. fi syaqatin qariyati minal masjidi watas kunu ya Ustaz. Watas Nah, kunu Zainabu fi baiti ba'idi anil madrasati Muhammadun talibun jadidun wa Zainabu mudarrisatun qadimatun yadhhabu Muhammadun ilal madrasati bisayyarati wa tadhhabu Zainabu bil hafilati. nah, Hasan. Yes. Kemudian Ayu Wulandari dibaca. Baik Ustadz. Hadza Muhammadun wa hadhihi Zainabu. Muhammadun talibun minal madrasati wa Zainabu mudarrisatun minal qaryati. Yaskunu Muhammadun fi syaqqatin qaribatin minal masjidi. Wa taskunu Zainabu fi baitin ba'idin anil madrasati. Muhammadun talibun jadidun wa Zainabu Ya, wa terus. Zainabu mudarrisatun qadimatun yadhhabu Muhammadun ilal madrasati bisayyarati wa tadhhabu Zainabu bil hafilati. Nah, ahsan, Masya Allah, barakallahu fi. Nah, bacaannya udah bagus ya. Perhatikan. Hadza Muhammadun wa hadhihi Zainabu. Muhammadun talibun minal madinati wa Zainabu mudarrisatun minal qaryati. Yaskunu Muhammadun fi syaqqatin qaribatin minal masjidi. Wa taskunu Zainabu fi baitin ba'idin anil madrasati. Muhammadun talibun jadidun wa Zainabu mudarrisatun qadimatun. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati bisayyarati wa tadhhabu Zainabu bil hafilati. Nah, kemudian Pak Eko diterjemahkan sekarang. Ada Pak Eko? Ya Ustaz, Nah, tafadhol. ini Muhammad dan ini Zainab. Muhammad seorang murid dari Madinah. Apa Dan Madinah? Madinatun. Madinah. Bukan kota Madinah, Ustaz. Madinah di situ dari kota. Oh, Lawannya desa. Lawan dari desa. nah, Ustaz. Muhammad adalah murid dari kota dan Zainab adalah murid perempuan dari Nah, bukan murid perempuan. Mudarisatun wa Zainab. Guru perempuan. Nah, Hasan. Dan Zainab adalah guru perempuan dari Minal Qaryati. Qarya lawan dari Madinah. Oh, dari kota, dari desa. Ya. Dari desa. Jadi Al-Qaryatu itu artinya desa. Desa. Nah, ini diingat. Terus? Nah, Ustaz.
Lalu Kholas. Kemudian Ustaz. setelahnya dilanjutkan. Izah dilanjutkan. Nah, Ustaz. Dari Yaskunu ya, Ustaz. Naam. Muhammad tinggal di apartemen dekat dari masjid dan Zainab tinggal di rumah jauh dari sekolah. Naam, ahsan. Kemudian Lena Kurniawati. Lanjutkan. Terjemahkan ya. Muhammad Nah. Muhammad adalah pelajar baru, Zainab adalah guru yang lama. Muhammad berjalan atau pergi ke sekolah itu menggunakan mobil. Zainab pergi ke sekolah itu menggunakan bus. Nah, Bis umum. Ahsan, barakallahu fikum. Nah, di sini berarti ada beberapa mufrodat baru. Yang pertama Al-Madinah. Al-Madinatu itu artinya kota. Antum bisa tulis di bukunya. Kemudian Qaryah. Al-Qaryatu artinya desa. Kemudian Yaskunu dari kata sakana yaskunu. Kalau yaskunu fi'il mudhari berarti diartikan sedang atau akan. Muhammad sedang atau Muhammad akan tinggal misalkan. Sedang tinggal seperti itu. Kalau pakai fi'il madhi artinya telah. Jadi kalau fi'il mudhari'nya yaskunu, fi'il madhinya apa? Sakana. Kalau saya sedang tinggal berarti artinya bagaimana bahasa Arabnya? Askunu. Askunu. Tapi kalau saya telah tinggal. Yaskun. Sakantu. Nah, antum semua udah belajar tasrif. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sakana, sakantu. Doroba, dorobtu. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi timbangan. Jadi yang antum tasrif, di sorof, itu nanti jadi jadi timbangan untuk fiil-fiil yang kita akan baca. Kemudian ada syakkoh. Syakkoh sudah kita terjemahkan dulu, yaitu apartemen. Nah, seperti ini. Fi syakkotin qoribatin. Ya, apartemen yang dekat. Minal masjid. Kemudian ada jadidun baru. Kalau perempuan berarti jadidatun. Ada qodimatun, lama. Lawan dari baru. Kalau laki-laki berarti qodimun. Ada sayyaroh, mobil. Kemudian hafilah, itu bis atau bus. Nah, kemudian kita sudah bisa membaca. Alhamdulillah. Kemudian kita sudah ambil juga mufrodatnya yang gorib atau yang baru kita dapati. Nah, sekarang berarti yang ketiga, harus tahu. Ketika antum tahu membaca, maka harus tahu apa hujahnya, apa dalilnya. Kenapa antum kasroh? Kenapa antum fathah? Seperti itu. Jadi sekarang i'rob, namanya i'rob. Sekarang setelah Bu Lena ada Revi Zenir. Nah, Ustaz. Nah, sekarang ditanya Muhammadun. Hadza ini sebagai apa? Mubtada'un. Fi mahalli Mubtada. raf'in isim isyarah, Ustaz. Dia hadza ini mubtada. Kenapa kok dia tidak dhammah? Kan mubtada itu harus dhammah. Karena dia mabni, Ustaz, mabni ala sukun. Nah, bukan. Karena dia itu memang tidak bisa berubah harokatnya. Hadza ya hadza, nggak bisa jadi hazu atau yang lainnya.
Hadihi tetap hadihi. Karena dia tidak bisa berubah. Kemudian Muhammadun. Kenapa Muhammadun dhammah? Khobar Ustaz. Nah, karena dia khobar dan khobar itu harus dhammah. Ahsan. Kemudian Pak Warsito. Wa hadhihi Zainabu. Tapi wa hadhihi Zainabu ini belum kita pelajari. Karena di situ nanti kalau di i'rab dia sama kedudukannya sama hadza Muhammadun. Kenapa? Karena di situ ada wawu. Wawu itu namanya wawu atop. Jadi dia memiliki hukum. Jadi sebelum wawu, setelah wawu itu memiliki hukum seperti sebelum wawu. Namanya wawu atop. Wawu atop itu yang diartikan dan. Ya, kali ini kan dan ini adalah Zainab. Nah, ketika antum mengartikan wawu itu dengan dan, maka hukum atau harokat atau i'rob setelah wawu itu sama seperti sebelum wawu. Contoh, Muhammadun wa Aliyun jalisani. Misalkan. Jalisani. Nah, jadi Muhammadun wa Aliyun jalisani. Muhammadun sebagai apa? Mubtada. Wa Aliyun. Aliyun kenapa dhammah? Sebagai apa dia? Sebagai atof. Karena ada waw di situ yang artinya dan. Maka cara mengartikan Muhammad dan Ali. Nah, sama-sama dhammah berarti. Karena Muhammadnya dhammah, maka alinya juga dhammah. Jalisani. Jalisani itu sebagai khobar. Karena dia bentuk dua, maka dia ditambah alif dan nun. Seperti itu. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Kemudian, setelah titik, berarti dia kalimat baru lagi. Berarti diulang dari awal. Muhammadun Tolibun. Muhammad berarti mubtada. Tolibun sebagai khobar. Makanya Muhammad dhammah, Tolibun dhammah. Minal Madinati. Kenapa kasroh, Pak Warsito? Karena ada huruf jar, Ustadz. Karena ada huruf jar. Kemudian wa Zainabu mudarrisatun minal qaryati. Wa Zainabu. Kenapa dhammah, Pak Warsito? Iya, betul. Ini karena dia terletak setelah wa yang artinya dan atau waw atof namanya. Maka dia mengikuti hukum sebelumnya. Mana hukum sebelumnya? Yang Muhammadun itu, Ustaz. Ya, dia mengikuti Muhammadunnya seperti itu. Nah, ini mudah karena antum tahu artinya. Jadi kalau antum tahu artinya itu mudah insya Allah. Kemudian mudarrisatun sama. Minal qaryati. Kemudian yaskunu Muhammadun Abu Asyam. Yaskunu Muhammadun. Kenapa dhammah Muhammadun? Bukan Muhammadan, bukan Muhammadin. Karena dia fa'il, Ustaz. Muhammadun. Ya, karena dia fa'il atau karena dia subjek. Pelaku. Jadi siapa yang tinggal? Muhammad. Muhammad sedang tinggal atau akan tinggal fi syakkotin. Kenapa kasroh? Anis. Karena udah Pak Abu Asyam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Anis. Karena ada huruf jar. Kenapa kasroh? Syakkotin. Karena ada huruf jar. Ya, karena didahului huruf jar. Ahsan. Kemudian qoribatin. Arif. Kenapa kasroh qoribatin?
Eh, man'ut naat ya Ustaz? Ya, karena dia sifat. Makanya diartikan apa? Di apartemen yang Dekat. dekat minal masjidi, dari masjid. Wataskunu Zainabu fi baitin, sama kedudukannya fi, ada fi kemudian baitin. Kalau tanya wataskunu Zainabu, Zainabu sebagai apa? Ayu Wulandari. Iya Ustaz, sebagai fa'il Ustaz. Nah, sebagai fa'il, ahsan. Sebagai fa'il. Kemudian Zainabu kenapa tidak tanwin? Kan Muhammadun misalkan tadi yaskunu Muhammadun, dia tanwin. Tapi taskunu Zainabu, kenapa dia tidak tanwin? Kalau perempuan nggak boleh tanwin Ustaz. Nah, ahsan. Karena dia nama perempuan. Kalau nama perempuan berarti sudah tidak boleh tanwin. Kemarin kita udah jelaskan ada beberapa yang tidak boleh tanwin. Contohnya nama perempuan, kemudian nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh, dan seterusnya. Nanti antum akan pelajari di semester 3 mungkin. Atau nanti di akhir bab ini, di akhir buku ini nanti ada dia mamnu minas sarf, babnya tersendiri. Tapi nanti diulang-ulang lagi di JBA berikutnya. Kemudian fi baitin ba'idin. Ba'idin. Kenapa? Pak Eko. Ya Ustaz, nah. Sifat Ustaz, ba'idin. Ya, karena sifat ahsan. Anil madrasati. An, karena ada an di situ huruf jar. Kemudian titik lagi. Kalau ada titik berarti Muhammadun sebagai apa? Izzah. Mubtada Ustaz. Ya, sebagai mubtada. Tolibun. Lena. Sebagai khobar Pak Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Mahmad Farhan. Jadidun sebagai apa? Sifat Ustaz. Sebagai apa? Sifat. Ahsan, barakallahu fiik. Wa Zainabu mudarrisatun qadimatun. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati bisayyarati wa tadhhabu Zainabu bil hafilat. Jadi semua sudah kita pelajari dan alhamdulillah sudah paham semuanya. Jadi mudah kalau tahu artinya. Kapan kita salah? Ketika kita tidak tahu artinya, atau kita tidak tahu tasrifnya, seperti itu. Nanti ada beberapa yang ini. Yang paling dominan itu artinya sudah, atau lupa kaidahnya. Kalau sudah lupa kaidahnya atau tidak tahu artinya, udah selesai. Makanya semuanya harus tahu. Nah, ahsan. Sudah selesai kita dari membaca. Alhamdulillah udah bagus. Kemudian kita sudah bisa mengartikan juga dan juga bisa mengi'rab. Sekarang memahami dari apa yang kita baca. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'inan bin nas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan bantuan dari nas atau dari teks yang sudah dibaca. Revi. Yang pertama. Manillati taskunu fil baiti. Apa jawabannya? Tunggu Ustaz. Zainab Ustaz. Siapa? Zainab. Ahsan. Jadi allati taskunu fil baiti hiya Zainabu. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2. Pak Warsito. Dibaca kemudian dijawab.
Manil ladzi yaskunu fi syaqqah. Alladzi yaskunu fi syaqqah huwa Muhammadun. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 3, Abu Asyam. Ya Ustaz. Min aina Muhammadun? Muhammadun min Madinati Munawwaroh. Nggak ada munawarahnya. Enggak, Munawwaroh enggak ada. Min Madinati. Minal Madinati. Madinati. Nah, kalau Al-Madinah Al-Munawwarah berarti dia kota Madinah yang ada di Madinah, yang ada di apa namanya? Saudi. Tapi kalau Al-Madinah saja itu kota. Madinah Tabuk misalkan, atau Madinah Bekasi misalkan. Nah, itu maksudnya kota Bekasi seperti itu. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian Afif. Ini tadi yang nyimak saja siapa tadi? Afif ya. Afwan. Berarti Anis. Nomor 4. Min aina Zainabu? Zainabu minal qaryati. Hasan. Min aina Zainabu? Zainabu minal qaryati. Hasan. Kemudian Arif Hidayatullah. Setelahnya. Bimada yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Muhammadun ilal madrasati bisayyarati, Ustaz. Nah, yadhhabu Muhammadun ilal madrasati bisayyarati. 6. Ahsan. Ayu Wulandari. Ya Ustaz. Bimadza tadhhabu Zainabu ilal madrasati? Tadhhabu Zainabu ilal madrasati bil hafilati. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 7. Nah, bimadza itu bisa dengan kata lain, dengan kata bima seperti itu. Jadi ba kemudian ditambah mim yang tidak ada panjangnya. Jadi mimnya itu ke bawah. Jadi bima itu sama seperti artinya bimadza seperti itu. Seperti amma yatasaalun. Amma di situ asalnya itu dari an, ainun, an, kemudian ditambah ma panjang. Kemudian digabunglah nun dengan mim. Jadinya amma panjang. Kemudian dihapus panjangnya, kemudian dibawahin. Amma, yang artinya itu tentang apa. Seperti itu. Nanti dipelajari di Sorof insya Allah itu. Di JBA atas. Tentang perubahan-perubahan seperti itu. Jadi bisa kita mengatakan bima, bisa juga mengatakan bimadza. Kemudian nomor 7. Pak Eko. Ustaz. Muhammadun tolibatun jadidun. Naam, Muhammadun tolibun jadidun. Nah, A itu sama seperti hal. Antum bisa mengatakan hal Muhammadun talibun jadidun atau A Muhammadun talibun jadidun sama. Barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 8. Ustaz, afwan Ustaz. Maaf. Nah, itu Muhammadun tolibun mudarisatun qodimatun ya. Di sini nggak ada keterangan jadidun ya, Ustaz. Gini. Ya, Muhammadun talibun jadidun. Naam. Muhammad talibun jadidun. Kenapa? Nggak ada. Yang antum tanyakan apanya? Jadidunnya, Ustaz. Apanya? Jadidun? Jadidunnya. Ada di atas. Muhammadun talibun jadidun wa Zainabu mudarrisatun qadimatun. Ada kan?
Anak salah ini kali ya? Nggak ada baca. Salah apa? Apa ini yang halaman 14 kan saja? Halaman 11. Halaman Iya, 11. kalau di ininya 14, tapi kalau di bukunya 11. Tapi di Ana nggak ada ya, Ustaz? Di buku antum kenapa? Bukan, maksudnya anak kan bukan buku, tapi karena belum beli jadi pakai itu ya PDF ya. Oh, PDF-nya beda ya mungkin. Ya afwan Ustaz, mohon maaf ya. Sebentar. Kok sama kok Pak Ustadz? Ada kok Iya, ini sama. Muhammad Tolibun Jadidun. Saya pakai PDF. Nah, itu. Bulena pakai PDF tapi sama. Lagi capek mungkin antum. Anak kirim lagi PDF-nya. Nanti dikirim Baris. Ustaz. Afwan ya. Baris kedua pojok kiri. 6. Terus kita lanjutkan. Masih capek beliau. Yes. Tadi siapa? Pak Eko sudah ya? Iya, Ustaz. Kemudian nomor Sudah. 8, Iza. Zainabu tolibatun jadidatun. La Zainabu mudarrisatun qadimatun. Ahsan. Nah, seperti itu. Kalau dia bukan, maka dijawablah kemudian disebutkan yang benar. Seperti itu. Ahsan. Kemudian nomor 9. Lena. Ma Mahmatun Muhammadun hiya talibun. Nah, Huwa Huwa. talib. Nah, Huwa ma talibun. mihnatu Muhammadin. Ma mihnatu Muhammadin. Apa profesi Muhammad? Profesi Muhammad. Kunci pintu. Rumah Muhammad. Sama seperti itu. Namanya mudhofun ilaihi. Seperti itu. Kemarin kita sudah singgung sedikit. Tapi tidak apa-apa. Nanti ada babnya tersendiri. Ma mihnatu Muhammadin. Langsung. Mihnatuhu. Nah, seperti itu. Mihnatuhu atau mihnatu Muhammadin boleh awal-awal. Mihnatu Muhammadin tolibun. Atau Kalau mihnatuhu tolibun. Boleh. Kalau huwa talibun boleh nggak Pak Ustadz? Gimana? Kalau huwa talibun. Boleh. Boleh. Ma mihnatu Muhammadin huwa tolibun. Boleh juga. Ahsan. Kemudian setelahnya Pak Muhammad Farhan sudah lihat Pak Muhammad Farhan sudah dapat. Ya Ustaz, afwan. Ya, Nah, Ustaz. kemudian Pak Muhammad Farhan nomor 10, tafadhol. Ma mihnatu Zainaba Ahsan. mihnatuha mudarrisatun qadimatun. Nah, tidak perlu pakai kodimah. Karena dia cuma tanya profesinya saja. Oh, yes. Nah, ma mihnatu Zainaba, kenapa Zainaba fathah? Karena dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Tidak boleh tanwin jelas. Zainaba tidak tanwin. Tapi kenapa dia fathah? Karena dia tidak boleh kasroh. Harusnya dia kasroh. Karena dia tidak boleh kasroh, maka diganti kasrohnya dengan fathah. Atau dalam istilah nahu dia kasrohnya dengan fathah, bukan yang di bawah seperti itu. Atau bisa kita jawab juga hiya mudarrisatun. Ma mihnatu Zainaba hiya mudarrisatun boleh. Au mihnatuha mudarrisatun juga boleh. Ahsan. Sampai sini ada pertanyaan. Ustadz, yang nomor 10 itu karena dia sebagai pertanyaan aja saja, jadi harus fathah Zainabanya. Tidak. Dia baik dia pertanyaan atau tidak, ketika dia kasroh, harusnya dia kasroh, maka kasrohnya itu dengan fathah. Contoh, min Muhammadin. Harusnya seperti itu, benar tidak? Iya. Nah, kemudian kalau antum pakai min Zainab, berarti min Zainaba. Bukan min Zainabin, bukan. Kenapa? Karena dia tidak boleh dikasroh dan juga tidak boleh ditanwin. Kasrohnya dengan apa? Kasrohnya dengan fathah. Pokoknya ketika dia kasroh,
dan dia mamnu minas shorof, yakni nama perempuan atau nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, maka dia kasrohnya dengan fathah dalam keadaan apapun. Kecuali dalam dua keadaan nanti. Ada dia pembahasannya. Ketika dia mudhof dan dia kemasukan alif lam. Tapi kalau nama perempuan, kalau dia nama, biasanya dia tidak mudhof dan tidak kemasukan alif lam. Jadi bisa kita katakan bahwa kalau dia nama perempuan, dia kasrohnya dengan fathah. Baik dalam pertanyaan atau pernyataan. Nah, Ustaz. Kalau Hasan. laki-laki boleh Ustaz ya? Kasroh. Hanya nama perempuan Ya, Ustaz ya? ki boleh dikasroh kecuali nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Nah, Ustaz. Hamzah. Atau diakhiri Sulaiman. Maka dia sama seperti Zainab. Kasrohnya dengan fathah. Dan dia tidak boleh ditanwin. Nah, Ustaz. Maksudnya nanti ada di bab terakhir. Nanti antum kalau antum pengen baca-baca sendiri bisa antum lihat di bab terakhir di buku ini. Buku yang kita pelajari. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Nah, alhamdulillah kita sudah ambil nasnya. Nas ini berkaitan sama pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil. Kaidah-kaidah, ada berapa kaidah? Ada 4 atau 5 kaidah yang sudah kita ambil. Nah, kemudian kita sudah praktek, kita sudah baca, kita sudah mengi'rab, kemudian kita juga sudah tahu artinya dan kita paham dari isi yang kita baca, alhamdulillah. Kemudian di situ ada uktub surat al-ikhlas. Nanti antum tulis di bukunya, ditulis di buku. Makanya bukunya itu harus dicetak atau bisa beli. Kemarin ada yang beli beberapa kan. Nah, kalau misalkan dia tidak beli karena jauh, misalkan bisa dicetak sendiri di tempatnya. Nanti ditulis di bukunya, kemudian nanti difoto ketika mau ujian. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kelima, al-babul khamis. Bab yang kelima, ini kaidah baru lagi ya. Setiap bab ada kaidah baru. Setiap bab itu kaidah baru. Jadi perhatikan. Nah, bab yang kelima ini berkaitan dengan domir yang antum hafal. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kenapa antum hafal itu? Untuk apa? Apa kegunaannya? Nah, ini sekarang kita pelajari kegunaan domir-domir yang antum sudah hafal. Di situ ada huwa, hiya, hum, hunna, anta, anti, ana, nahnu. Jadi tidak semuanya ana bawakan. Karena awal-awal jadi tidak semuanya ana bawakan untuk praktek. Tapi kalau yang dihafal semuanya di bab sorof atau di pelajaran sorof. Tapi untuk praktek kita ambil yang sering digunakan saja. Al-qaidatul khamisah ad-dhamair al-munfasilah. Kaidah yang kelima, domir-domir yang terpisah. Nanti ada domir-domir yang bersambung. Seperti dorobahu, mihnatuha, hanya itu bersambung dengan mihnatun. Ada yang bersambung, ada yang berpisah. Nah, sekarang di bab kelima kita fokus ke domir yang berpisah dulu. Yang pertama ada huwa. Huwa lil ghaib al-muzakkar al-mufrad. Huwa itu untuk orang ketiga, yakni orang yang tidak ada, kemudian dia laki-laki, kemudian satu. Atau kita artikan bahasa Indonesianya dia. Jadi huwa itu untuk dia laki-laki satu. Hiya untuk dia perempuan satu. Karena nanti ada perempuan dua, huma. Atau laki-laki dua, huma juga. Kalau dia tapi tiga atau lebih namanya hum atau mereka kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mereka perempuan dan laki-laki sama-sama mereka. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Hum untuk laki-laki, mereka untuk laki-laki, hunna untuk mereka perempuan. Huwa untuk dia laki-laki satu,
Hiya untuk dia perempuan satu. Kemudian ada anta. Anta, kamu laki-laki satu. Jadi kalau yang diajak bicara itu kamu laki-laki, maka pakainya anta. Hal anta tolibun. Seperti itu. Kalau hitopnya perempuan, yang diajak bicara perempuan atau kamu, tapi untuk perempuan, artinya anti. Kemudian ada ana. Ana itu untuk saya, baik laki-laki dan perempuan tetap namanya pakainya ana, tidak ada bedanya. Begitu juga dengan nahnu, kami. Kami itu untuk laki-laki, untuk perempuan sama, pakainya nahnu. Mafhum ya ini ya? Ini juga sudah dipelajari di Sorof. Insya Allah antum sudah paham. Nah, kita sekarang masuk ke tatbiknya. Unzur wastami' wa'id. Unzur wastami' wa'id. Di situ ada guru, ada percakapan guru dan murid-muridnya. Nah, sekarang antum baca. Yang pertama Pak Eko dan Abu Asyam. Pak Eko sebagai mudarris. Kemudian Abu Asyam sebagai murid-muridnya selain mudarris. Nah, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal anta tolibatun jadidatun ya Fatimah. Nggak bisa. Hal anta tolibatun. Tidak. Berarti salah di buku. Yang benar apa? Tolibun. Hal anti. Oh iya, Hal salah itu anti. anti. Oh ya, perempuan ya. Nah, jangan dilihat di bukunya. Kalau bukunya salah, salahkan. Iya, nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Hal anti tolibatun jadidatun ya Fatimah. Naam, ana talibatun jadidatun. Aina tulab. Hum fi fasl. Hum fi fasli. Wa aina tolibatun. Huna fi fasli aidon. Aina Muhammadun. Huwa fil maktabi. Aina Zainabu. Hiya fi hammami. Hiya fil hammami. Ya, hiya fil hammami. Rona jarosu pada atulabu bid dirosati. Nah, Hasan. Nah, sekarang masuk masih percakapan ya. Sekarang Anis dan Ayu. Anis sebagai mudarris. Ayu sebagai murid-muridnya, tulab atau talibat. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anti talibatun jadidatun ya Fatimah. Naam, ana talibatun jadidatun. Aina tullabu. Hum fi fasli. Wa aina taliba. Wa aina taliba. Wa aina Hunna fil fasli aidon. Aina Muhammadun. Huwa fil maktabi. Aina Zainabu. Hiya fil hammami. Hasan. Nah, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal anti talibatun jadidatun ya Fatimatu? Itu Fatimatu ya, bukan Fatimata. Naam, ana talibatun jadidatun. Ini insya Allah tahu ya artinya ya.
Aina tullabu hum fil fasli. Ini di sini tuh ada sebut tullab. Di mana para murid? Hum fil fasli. Mereka di kelas. Jadi kalau tullab karena dia banyak dan dia goib itu mereka, maka pakainya hum. Wa aina talibat, dan di mana talibat? Para siswi. Hunna fil fasli aidon. Mereka di kelas juga. Tapi merekanya perempuan, maka pakai hunna. Aina Muhammadun huwa. Nah, ini Muhammadun satu, laki-laki. Huwa fil maktabi. Aina Zainabu? Hiya fil hammami. Nah, di situ ada hiya, huwa, hunna, hum. Ada ana juga dan ada anti. Nah, kalau anti dia khitab. Hal anti tolibatun jadidatun ya Fatimah. Fatimah diajak bicara. Apakah kamu murid yang baru, wahai Fatimah? Ya, ada Fatimah di situ. Dia diajak bicara. Nah, itu pakai anti. Kalau anta berarti kalau Muhammad misalkan yang dia bicara maka anta. Hal anta tolibun jadidun ya Muhammadu, seperti itu. Nah, mafhum ya cara penggunaannya? Bisa dipahami cara penggunaannya? Mudah ya? Insyaallah mudah. Ronnal jarosu, maka bel itu berdering. Ronna berdering, al jaros bel. Bel itu telah berdering. Fabada'atul labu biddirosa, maka para murid pun memulai pelajaran atau mulai belajar. Nah, di sini cara penggunaannya sudah paham, kemudian artinya juga sudah tahu, sudah selesai. Maka kita masuk ke pertanyaannya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pak Eko, nomor 1. Tafadhol. Aina tolabu. Aina tolabu, nggak ada tolab. Tolabu. Bukan tolabu. Aina tolibu. Enggak, bukan tolibu juga. Dilihat di atas, bagaimana cara membacanya? Aina tulabu. Nah, aina tullabu. Perhatikan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyahnya juga. Aina tulabu. Ya, alif lam di sini alif lam apa? At-tullab au al-tullab? At-tulab. At-tullab. Jadi diperhatikan alif lamnya. Aina tullabu? Jawabannya? Aina tulabu hum fil fasli. Ahsan. Nomor 2, Arif. Aina talibatu hunna fil fasli. Ahsan. Ketiga, Lena, Bu Lena. Aina Muhammadun? Huwa fi fasli. Nah, huwa fil fasli. Kemudian yang nomor 4, Pak Farhan. Aina Zainabu. Di mana Zainab? Mana capek kali. Aina Zainabu. Hiya Hiya fil ada di buku. Hiya fil hammami. Nah, hiya fil hammam. Tadi berarti Muhammad fil maktab.
Muhammad fil maktab. Kemudian Zainab fil hammam. Hmm. Kemudian Pak Warsito, nomor 5. Ada Pak Warsito? Tidak ada. Abu Asyam, nomor 5. Ya Ustadz. Hal Fatimatu tolibatun jadidatun. Nah, Naam. Fatimatun tolibatun jadidatun. Naam. Fatima. Naam Fatimatu tolibatun jadidatun. Ahsan. Tadi Anda dengarnya Fatimatun. Enggak ada, tidak ada Fatimatun. Ya Ahsan. salah tadi saya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, mudah ya. Nah, kita masuk ke Imla'il faraq fi mayali setelahnya. Isilah titik-titik berikut ini biwad'i dengan meletakkan huwa, hiya, anta, anti, hum, hunna, ana, nahnu al munasib lil jumlah yang sesuai pada kalimat. Contoh nomor 1 titik-titik tullabun, berarti hum tullabun. Nomor 1 hum tullabun. Kemudian nomor 2 Anis. Anti Aisyatu. Bukan anti Aisyah tuh. Hiya. Nah, hiya Aisyatu. Hiya Aisyatu, ahsan. Kemudian Ayu Wulandari. Hunna tolibatun. Hunna Hunna. tholibatun. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian nomor 3 Pak Eko. Ana mudaris. Oh, itu anaknya udah ketulis itu. Iya, Iya. ana mudaris. Nomor 4 harusnya titik-titik mudarrisun. Jadi Nahnu anak juga Ustaz, mudarrisun. nomor Nahnu 5 juga juga. Ustaz. Iya, nahnu mudarrisuna. Langsung nomor 6. Hal anta tolibun jadidun ya Ali. Nah, ahsan. Hal anta talibun jadidun ya Ali. Ahsan. Kemudian nomor 7 Iza. Hal anti mudarrisatun qadimatun ya Zainabu. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Lena. Huwa mudarisun. Boleh. Huwa mudarrisun atau ana mudarrisun. Kemudian nomor 9 ahsan. Pak Farhan. Iya, mudarrisatun. Iya, mudarrisatun. Hiya mudarrisatun, ahsan. Dia nomor 10 Arif. Nahnu muslimatun. Ahsan. Nahnu muslimatun. Ahsan. Ati jumlatan mufidatan min hadhil kalimati la yaqillu min salasi kalimatin musta'inan bid-dhamir min hadhihi dhamair. Nah, kalau kemarin antum buat apa namanya? Buat PR-nya itu dikerjakan, kemudian kita kerjakan sama-sama. Nah, kalau sekarang yang ini pertanyaan terakhir ini antum tulis di buku, kemudian kirim ke Ana. Jadi Ana mau lihat tulisan antum juga, apakah benar tulisannya atau salah. Kemudian apa namanya? Ungkapannya benar atau salah. Ungkapannya benar atau salah. Jadi di sini di pertanyaan terakhir ini dalam bab ini datangkanlah kalimat yang berfaedah atau
Ya, datangkanlah kalimat jumlah yang berfaedah dari kata-kata berikut ini yang tidak boleh kurang dari 3 kata dengan bantuan domir yang sudah antum pelajari yang sesuai pada pada kalimat tersebut. Contoh, muhandisatun. Nah, muhandisatun itu satu kata. Jadi harus 3 atau lebih. Contoh, hunna muhandisatun sigorun misalkan. Benar tidak? Hunna muhandisatun sigorun. Benar atau salah? Salah, Ustadz. Kenapa Sigor. salah? Perempuan, Ustadz, perempuan. Kenapa dia perempuan? Jamak perempuan. Iya, kenapa dia jamak perempuan? Harusnya pakai apa? Sigorotun. Sigorotun. Pakai Hum. apa, Sobatun? Pakai hum bukan? Hunna. Enggak, hunna muhandisatun sigorun. Benar atau salah kalimatnya? Harusnya kan si Salah, gorotun, Ustaz. Ustadz. Sigorin. Sogirotun. Enggak ada sigorotun, enggak ada. Adanya sogirun, Sogirun. sogirotun, sigorun. Sogirotun. Sogirotun. Ada yang benar di Sogirotun. sini? Berarti ada salah ini. Sogirotun. Benar, Ustadz. Siapa yang Iya. bilang benar? Itu kan kalau mu'annas jamak dia dihukumi tunggal, Pak Ustaz. Oh, berarti salah tadi. Sigorun. Harusnya sogirotun. Benar, Ustadz. Itu kan jamak ya. Jadi keterangan di belakangnya harus jamak juga. Kenapa? Kan ini jamak perempuannya ini jamak banyak ya, Ustadz. Belakangnya juga harus jamak. Belakangnya juga harus jamak. Benar, seperti itu jawabannya. Kan itu sifat, Ustadz. Sogirun kan Iya. sifat. Iya, betul. Jadi kan Iya. harus ngikutin depannya. Yang depannya kenapa? Depannya kan Karena jamak. depannya jamak, maka dia harus jamak. Iya kan? Naat maut kan harus sesuai kan? Betul nggak? Kalau Anda mengatakan Kurang tahu, Ustaz. hadhihi kutubun kibarun. Betul atau salah? Betul, Ustadz. Hadhihi kutubun kibarun. Salah, Pak Ustaz. Kenapa salah? Karena Bukan kalau jamak. ghairil akil jamak itu San. dia dihukumi Nah. dinas tunggal. Ya, betul. Kalau sudah berkaitan dengan jamak, maka yang dilihat apa? Berakal atau tidak. Bukan lagi perempuan atau laki-laki, bukan. Jadi di sini muhandisatun perempuan, Ustaz, maka tidak boleh sigorun. Enggak. Karena muhandisatun di sini jamak, maka dilihat dia laki-laki atau bukan laki-laki perempuan. Dia berakal atau tidak. Kalau dia berakal, maka sifatnya juga harus jamak. Ini di bab kedua kita bahas. Kalau dia tidak berakal dan jamak, maka sifatnya itu harus perempuan tunggal. Bisa dibedakan. Hadhihi kutubun sogirotun sama hunna muhandisatun sigorun. Bisa dibedakan? Aduh, lupa Ustadz. Sigorunnya kali, Ustadz. Sigorunnya betul atau salah? Sogirotunnya harusnya, Ustadz. Nah, masih belum paham berarti ini. Belum ini. Udah lupa. Di bab kedua kita sudah bahas. Sekarang muslimatun, dia jamak berakal atau jamak tidak berakal? Jamak berakal. Jamak berakal atau tidak berakal? Berakal. Kenapa berakal? Karena orang. Iya, muslimatun itu orang, perempuan, muslimah.
Nah, perempuan muslimah itu berakal atau tidak? Berakal. Berakal. Dan dia sekarang pembahasan tunggal atau pembahasan jamak? Jamak. Jamak. Kalau jamak kan kemarin udah bilang, udah dibahas. Kalau pembahasannya tunggal, maka dia dilihat laki-laki atau perempuan. Tapi kalau sudah masuk ke jamak, maka dilihat berakal atau tidak. Seperti itu. Karena sigorun itu baik laki-laki, contoh muhandisuna sigorun. Hunna muhandisatun sigorun juga. Kenapa kok sigorun sama-sama sigorun? Karena dia berakal. Karena sigorun itu tidak ada perempuannya lagi. Seperti itu. Kalau dia berakal, maka dia dijamak. Seperti itu. Alhamdulillah paham Ustaz, paham. Udah paham ya? Insya Ada Allah. yang belum paham Iya, lagi? paham Ustadz. Nah, ini di bab kedua kita udah bahas ya. Nah, diulang-ulang, dibaca lagi. Setidaknya itu antum tahu contoh. Kalau antum tahu contoh, kemudian paham dengan contoh tersebut, insya Allah antum ingat apa namanya kaidahnya mudah seperti itu. Jadi apa namanya itu contoh itu membantu kita untuk mengingat kaidah. Nah, jadi seperti itu. Dia harus benar dalam kaidah dia benar. Kemudian dia tidak boleh kurang dari 3. Paham ya? Nah, seperti itu yang Anda mau. Jadi contoh dan kemudian ada domirnya. Ada domirnya. Terserah antum pakai domir yang mana di sini yang disebutkan di situ. Yang sesuai tetapi yang sesuai dengan apa namanya? Yang sesuai dengan pertanyaannya. Seperti tadi kan nomor 1 muhandisatun. Kemudian anak kasih domir. Apa domirnya? Hunna. Nah, berarti sudah ada domirnya 1 syaratnya. Harus ada domir. Kemudian kalau anak mengatakan hunna muhandisatun, maka tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu lebih dari 3 atau lebih. Karena hunna muhandisatun cuma 2. Maka anak tambah lagi. Hunna muhandisatun sigorun. Secara apa namanya? Secara syarat yang kedua yaitu harus 3 atau lebih sudah cukup. Karena sudah hunna hunna muhandisatun sigorun itu sudah 3. Maka sudah cukup. Tapi kalau 2 tetap anak salahkan. Karena belum cukup 3. Karena permintaannya harus 3 atau lebih. Kemudian yang ketiga secara kaidah benar. Secara kaidah benar. Jadi harus ada 3 syarat. Yang pertama harus ada domirnya. Kemudian yang kedua harus 3 atau lebih. Tidak boleh kurang dari 3. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan kaidah. Nah, sekarang antum pilih 5 saja dari pertanyaan ini. Kemudian antum tulis, kemudian antum kirim ke Ana. Antum foto, kemudian antum kirim ke Ana, Japria. Ada nama Ana di situ. Nah, dikasih nama di apa namanya itu? Di bukunya, di kertasnya atau di bukunya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada? Allah cukup Ustadz. Ngerti udah paham. Cukup. Nah, jadi antum harus murojaah. Semakin lama kita bertemu, akan semakin banyak kaidah yang kita akan pelajari. Kemarin antum paham, kalau antum tidak ulang lagi, antum lupa. Seperti itu. Makanya dari sekarang antum murojaah lagi, nggak apa-apa satu-satu. Satu hari, 1 bab misalkan dibaca saja. Dilihat artinya, kaidahnya, bisa bikin contoh. Sudah selesai, seperti itu. Arti-artinya dihafal, mufradatnya dihafal. Kemudian kaidahnya dipahami kembali seperti itu. Jadi ketika udah selesai buku yang 1, antum sudah bisa mumpuni. Kemudian baru pindah ke buku yang kedua, antum tidak tidak bingung lagi. Kenapa? Karena di buku yang 1 itu akan lanjut kepada buku yang kedua seperti itu. Dan semakin belajar, semakin terus belajar, semakin banyak yang akan dipahami dan semakin banyak yang akan dihafal. Makanya dari sekarang benar-benar paham dan benar-benar hafal.
Nah, saya kira cukup ya. Jadi antum bisa kirim 5 dari kalimat di sini. Antum buat kalimat dari kata yang ada di sini 5 saja, lalu kemudian kirim ke Ana. Ana minta malam ini ya, malam ini. Jadi antum setelah ini antum buat langsung kirim ke Ana. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau sudah tidak ada, nah, Ana tunggu PR antum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.